Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4B-1 Kebumen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dan semangat beribadahnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, hari ini yang pertama kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Perhatikan gambar berikut. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, kita perlu melakukan persiapan. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan kamu wawancarai. Sedangkan saat melakukan wawancara, yang pertama kalian lakukan adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah. Perkenalkan diri, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber, dan akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Saat melakukan wawancara, perhatikan pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Kemudian, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Topik wawancara itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Ini adalah beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat atau tempat tinggal dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, yaitu menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Anak-anak, itu tadi adalah contoh kerusakan lingkungan. Nah, kita sebagai pelajar harus bisa menjaga lingkungan, ya terutama lingkungan alam, karena lingkungan alam memiliki banyak sekali manfaat. Sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam dan manfaatnya. Kenampakan alam yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Salah satu lahan perkebunan yang ada di dataran tinggi adalah perkebunan teh, karena suhu di dataran tinggi sangat cocok untuk pertumbuhan teh. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah contohnya yaitu padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah.
Kemudian yang kedua yaitu tebu. Yang ketiga yaitu kelapa sawit. Sedangkan untuk hasil peternakan di dataran rendah, contohnya kambing, ikan lele, dan mata pencaharian penduduk di dataran rendah kebanyakan menjadi petani, peternak, pegawai perusahaan. Penampakan alam yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pemanfaatan pantai salah satunya yaitu budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Kemudian pertanian garam. Yang ketiga, pelabuhan. Sedangkan untuk mata pencaharian penduduk di dataran pantai yaitu sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.